This video is produced by Modifactor. Hai, antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Hidup Jokowi! Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. DPR resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. DPR bergeming di tengah pro kontra yang muncul. Modifactor beyond the surface. Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya, seorang jenderal besar mantan Presiden Soeharto. Udah rolling, audio speed, and 3, 2, 1, action. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Tapi hari ini, kita akan membaca apa yang coba dihapus dari tinta emas para pemenang itu. Pada 10 November 2025 silam, negara ini memutuskan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar Soeharto. Sebuah keputusan yang bukan sekedar seremonial, tapi sebuah deklarasi politik. Mari kita bedah dosa-dosa yang kini diputihkan. Kasus pertama, pada tahun 1965 hingga tahun 1966, terdapat pembantaian massal yang estimasinya terdapat 500.000 hingga 1 juta nyawa melayang pada tahun ini tanpa peradilan. Lalu pada tahun 1982 hingga 1985, penembakan misterius atau biasa kita kenal dengan sebutan Petrus, mayat-mayat dibiarkan di jalanan sebagai shock terapi dan Soeharto mengakui sendiri dalam autobiografinya. Pada tahun 1984, tragedi Tanjung Priok yang berhasil ratusan jemaah tewas di berondong peluru. Pada tahun 1989, tragedi Talang Sari di Lampung, di mana operasi militer yang menghanguskan satu kampung. Dan yang terakhir, pada tahun 1998, penculikan aktivis pro-demokrasi Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Bimo Petrus masih dinyatakan hilang hingga hari ini. Mengapa ini terjadi sekarang? Kita harus melihat struktur kekuasaan hari ini. Presiden Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto, mantan Danjen Kopassus. Hubungan ini bukan sekedar masa lalu romantis, tapi aliansi strategis. Di sini, keluarga cendana. Dan di sini, lingkaran kekuasaan istana saat ini. Garis ini tidak pernah putus. Rehabilitas nama Soeharto adalah langkah awal menjustifikasi model kepemimpinan tangan besi yang kini diadopsi kembali. Dan ini adalah money trail, jejak darah yang berubah menjadi emas.
Laporan Time Asia tahun 1999 bertajuk Soeharto Inch melacak transfer dana sebesar 9 miliar US dollar dari Swiss ke Austria pada bulan Juli di tahun 1998, tepat setelah ia lengser. Yayasan Super Semar yang divonis Mahkamah Agung harus membayar dana sebesar 4,4 triliun rupiah karena penyelewengan dana negara. Asetnya Gendung Granadi masih berdiri tegak. Uang itu tidak pernah kembali sepenuhnya ke rakyat. Kekayaan ini bukan sejarah. Kekayaan ini adalah modal politik yang masih bekerja hari ini. Memberinya gelar pahlawan adalah cara mencuci uang hasil kejahatan sejarah. Bagaimana seorang diktator bisa menjadi pahlawan? Secara hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mensyaratkan integritas moral dan keteladanan. Apakah korupsi Super Semar adalah keteladanan? Pemerintah menggunakan strategi paket hemat. Soeharto tidak diajukan sendirian. Ia diselipkan di antara Gus Dur, Bapak Pluralisme, dan Marsinah, buruh yang dibunuh oleh aparat Orde Baru. Ini adalah sinisme politik tingkat tinggi. Menjadikan Marsinah pahlawan, sembari memberikan gelar yang sama kepada rezim yang membunuhnya, adalah penghinaan terhadap logika. Keputusan ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia terjadi beriringan dengan 3 gelombang besar penolakan sipil. Yang pertama, demo penolakan RUU TNI yang ingin mengembalikan dui fungsi ABRI. Dan yang kedua, demonstrasi Agustus peringatan darurat yang memakan korban nyawa. Dan yang ketiga, puncaknya, Selasa 18 November 2025, demo penolakan RUU KUHP. Mei 1969, Suhokgi menulis dalam catatan hariannya tentang seorang perwira muda yang cerdas tapi naif, Prabowo Subianto. Saya katakan bahwa dia cerdas tapi dia naif. Mungkin di masa depan dia akan menjadi seorang pemimpin yang entahlah. Tapi saya ngeri membayangkan jika orang-orang seperti dia memimpin bangsa ini dengan cara berpikir militeristik yang kaku. Bagi dia, persoalan rakyat bisa diselesaikan seperti strategi perang, cepat, efektif, tapi tanpa nyawa. Gi meninggal di Semeru memakai sepatu pinjaman dari Prabowo. Hari ini, sepatu itu telah berubah menjadi sepatu Lars yang menginjak demokrasi kita. Ramalan Gi tentang kenaifan itu kini menjadi mimpi buruk kolektif kita. Mas, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Margianta, saya dari Suara Muda Kelas Pekerja atau SMKP Partai Buruh, dan juga bagian dari Komite Politik Nasional Partai Buruh atau Kompolnas. Kita tidak bisa mengendalikan Mas, alasan Mas turun perdagangan hadir dalam aksi May Day tahun ini, Pak Dirjen? Saya hadir dalam aksi May Day 2025 karena saya percaya untuk bisa Indonesia betul-betul mewujudkan yang kata Indonesia emas itu dan tidak bubar adalah dengan kita mengorganisir kelas pekerja. Kelas pekerja harus sadar akan hak-haknya dan bahwa dimanapun kita bekerja, mau itu sebagai kerja di perkantoran atau di pabrik atau pekerja informal, pekerja rumah tangga, kita semua adalah buruh. Selama kita dibayar penerima upah, kita adalah buruh dan kita harusnya bersolidaritas dan mengorganisir diri. Dan yang terakhir adalah saya percaya kelas pekerja harus merebut kekuasaan. Kita tidak bisa lagi hanya menolak dan melawan, kita harus menang. Kelas pekerja harus menang. Maka dari itu saya juga membersamai Partai Buruh lewat Suara Muda Kelas Pekerja. Ini adalah peluang kita, di mana ada perang dagang, ada perang tarif, tapi sesungguhnya ini peluang kita bagi kelas pekerja mengorganisir diri. Karena kita bukan hanya daya tawar pemerintah, kita bukan hanya penonton. Buruh juga bisa
memimpin negara ini dan mewujudkan dunia adil yang ingin kita capai dan adil untuk semua kelas pekerja di Indonesia. Saya percaya akan itu, saya optimis, maka dari itu saya menghadiri dan membersamai teman-teman yang aksi di May Day. Ketika lewat dari pintu DPR, saya dengan tim gabungan medis lainnya, ketika mau pulang lewat tempat Spark di bawah transfer itu, dengan Kevin alias Coyonggi menceritakan kronologi penangkapannya saat aksi May Day 2025. Pertama kita mulai dari teman-teman tahu ya teman-teman pelajaran sebelum adanya hukum, orang itu bisa dihukum, bisa ditangkap, bisa dipenjara hanya atas dalam suatu yang baru di dalam tahap penyelidikan di mana belum terdapat tindak pidananya, polisi bisa melakukan Manfaatnya yang juga kalau saya sendiri yang mana di UHAP dengan pendidikan kita memandang bagaimana pemerintah pasalnya mungkin diakui bahwa katanya Dapat Ibu Sumarti atas diangkatnya Soeharto sebagai pahlawan. Iya, kami menolak dari awal, termasuk kami juga menolak tentang proyek penulisan buku sejarah Indonesia karena di dalam buku sejarah itu yang kami dengar dari para sejarawan bahwa kasus-kasus pelanggaran berat HAM itu tidak akan dimasukkan ke dalam buku sejarah itu. Kalaupun akan masukkan kabarnya hanya kasus Talang Sari sama Tanjung Priok kalau tidak salah ya, yang lainnya tidak dimasukkan. Nah, mengenai gelar pahlawan Soeharto, memang betul Pak Harto, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ada baik buruknya. Tetapi kalau ditimbang baik buruknya Pak Harto itu kalau ditimbang lebih berat buruknya, karena Pak Harto selama pemerintahan Pak Harto ada berapa kasus pelanggaran berat HAM yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan sudah diakui oleh Presiden Jokowi terhadap terjadinya pelanggaran berat HAM. Termasuk Presiden sekarang ini kasusnya juga sudah diakui Pak Jokowi bahwa penghilangan paksa, penculikan itu adalah pelanggaran berat HAM. Jadi ya kami menolak ya, oleh karena itu ada sikap dari Aksi Kamisan sebelum pelantikan Prabowo menjadi presiden, kami selalu mengirim surat kepada presiden, baik pada saat Presiden SBY maupun Jokowi selama 2 periode. Tetapi setelah si Prabowo yang menjadi presiden, kami tidak lagi membuat surat kepada presiden, tetapi kami membuat selebaran. Nanti bisa minta kalau ini ada selebarannya. Ya kalau enggak biasanya hari Jumat saya posting di Instagram atau di Twitter. Gimana pendapat kakak mengenai atas diangkatnya Soeharto sebagai pahlawan nasional? Ya, cara terbaik untuk membuat bangsa itu runtuh adalah dengan cara melupakan sejarah gitu ya. Artinya kalau saya memandang pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan itu ahistoris pertama, sekaligus dia bertentangan dengan sejarah. Kita tahu semua ada yang namanya memori kolektif gitu. Ada yang namanya politik memori. Bagaimana dengan mengingat sesuatu, kita akan berjaga-jaga supaya sesuatu itu nggak terjadi lagi. Nah, dengan diangkatnya Soeharto menjadi pahlawan,
dengan segala macam pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masanya, juga korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi pada masanya, dan itu sebenarnya sudah ada putusan pengadilan yang membuktikan, gitu ya, keterlibatan Yayasan Super Semar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita bangsa yang mudah lupa pertama, dan juga sangat disayangkan karena bangsa yang lupa akan sejarahnya itu akan dihukum untuk mengulangi sejarah, yang mana kita tahu sejarah itu kelam, dan kita benar-benar nggak menyangka gitu ya suatu saat Soeharto akan bersejajar dengan Marsinah sebagai pahlawan, yang mana Marsinah sendiri dibunuh di rezimnya Soeharto, rezim militeristik, yang mana Soeharto sebetulnya juga bertanggung jawab terhadap kasus itu. Gimana pendapatnya Yogi terhadap diangkatnya Soeharto sebagai pahlawan nasional? Iya, ini agak kontroversial ya, karena kan kalau kita lihat di sosial media ada pertarungan narasi gitu. Yang pro-nya, oh ini pembangunan, pejuang kemerdekaan, macam-macam lah. Tapi di sisi yang kontra juga menyoroti pelanggaran HAM, pembiaran kekerasan di Indonesia, terus juga ada persoalan nepotisme, korupsinya, banyak persoalan lah di secara sejarahnya. Dan terus upaya untuk memberikan gelar sejarah ini bukan hanya sekedar pemberian gelar, tapi juga upaya pemutihan sejarah. Artinya apa yang telah terjadi ini bisa berbahaya juga untuk masa yang akan datang. Catatan sejarahnya, kesalahan yang dilakukan itu dianulir. Saya menemui Bapak Simon Petrus Wenehenubun, akademisi yang melihat ini dari kacamata Pancasila. Oke, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kan baru saja di beberapa bulan lalu, atau sebulan atau 2 bulan yang lalu ya. Dan itu menimbulkan kontroversi juga terkait dengan proses pengangkatannya sendiri ya. Kalau kita masih ingat mungkin sekitar tahun sebelumnya di 15-20 tahun lalu sudah pernah ada upaya untuk mengusulkan mengangkat sebagai pahlawan nasional, tapi kan digagalkan lah istilahnya. Sekarang diangkat lagi di era kepemimpinan presiden yang sekarang. Jadi kalau dari perspektif akademik, kontroversial itu begini. Di satu pihak kita tahu, kalau generasi kita pelajari tentang kondisi 98, tahun 1998, di mana krisis moneter dan seterusnya, kemudian ada konflik di mana-mana, lalu akhirnya Soeharto jatuh, itu kan banyak sekali istilahnya dalam tanda kutip hal yang dianggap sebagai dosa dalam tanda kutip ya, atau pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto semasa masa jabatannya sebagai presiden di Republik Indonesia, presiden yang kedua. Dan antara lain misalnya soal KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Orde Baru itu kan sangat tinggi, dan itu menyeluruh ke berbagai bidang, bahkan keluarganya juga ikut dalam itu. Kemudian soal kemanusiaan, soal HAM juga menjadi problem besar ya, yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Banyak sekali pelanggaran HAM dengan banyak kasus, ada banyak orang hilang juga. Kemudian juga soal krisis ekonomi yang akhirnya menyebabkan menjadi puncak dari jatuhnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Dan itu menimbulkan panjang 98 sampai sekarang kan ada upaya untuk mengangkat beliau sebagai pahlawan itu selalu diperdebatkan. Tapi toh sekarang sudah ada keputusannya, dan ya sudah sesuai dengan kebijakan dan keputusan sekarang ya beliau sebagai pahlawan nasional. Yang menarik adalah menurut saya, kalau lihat urutannya dalam berbagai media juga kita lihat, dalam urutannya itu beliau diapit oleh 2 tokoh. Urutan pahlawan nasional itu ada Gus Dur, kemudian ada Marsinah, Soeharto, lalu Presiden Soeharto, lalu Marsinah. Itu juga banyak pihak yang mengatakan bahwa posisi Marsinah mengapit dan Gus Dur mengapit beliau di urutan tengahnya itu justru sebuah kontroversi sendiri, karena Marsinah sendiri kan pejuang buruh yang akhirnya diindikasikan dia tidak ada sampai sekarang karena eranya Pak Harto dan kuat sekali diindikasi ke sana. Sehingga secara hukum kalau lihat dari perspektif Pancasila,
apalagi soal keadilan sosial, itu dari beberapa kasus atau beberapa masalah besar yang akhirnya menimbulkan peristiwa 98 sampai dengan krisis moneter dan seterusnya, itu sudah menunjukkan bahwa keadilan sosial di tangan beliau, walaupun kita akui banyak jasanya juga, tapi di masa akhir beliau itu akhirnya menyebabkan banyak ketimpangan di negara ini. Keadilan sosial yang menuju rakyat adil dan makmur tetap menjadi perjuangan sampai sekarang, dan banyak sekali kerusakan waktu itu terjadi karena peristiwa itu. Jadi kalau lihat dari perspektif Pancasila, utamanya sila keadilan sosial, saya secara pribadi dan sebagai seorang akademisi meyakini bahwa tidak layak beliau menjadi pahlawan nasional. Secara hukum iya, mungkin karena sudah ada keputusannya, tapi secara moral, apalagi tidak ada upaya karena beliau meninggal, wafat, akhirnya kan tidak ada sidang tentang kasus KKN-nya dan seterusnya ya, pengadilan tetap menggantungkan problem itu. Tiba-tiba menjadi pahlawan nasional, kan saya yakin dari hati nurani juga mengatakan harusnya sih tidak. Jurnalisme membutuhkan keberimbangan. Tim Mata Fakta telah menghubungi dua wakil rakyat ini. Juli Sutrisno dari Nasdem, Andre Rosiade dari Gerindra. Kami mengirim pesan, hasilnya 0. Keheningan mereka adalah jawaban yang paling nyaring, bahwa keputusan ini tidak dirancang untuk didebatkan, tapi untuk dipaksakan. Mari kita gunakan pisau bedah ilmu pengetahuan. Saya menggunakan kerangka berpikir Jeffrey Wade Howard tentang dangerous speech, dan Feeder tentang sejarah hukum pencemaran nama baik. Analisis Howard, apa yang dilakukan Ibu Sumarsih dan Daniel Winarta bukanlah gangguan ketertiban. Howard menyebutkan kewajiban Samaritan ketika negara memproduksi narasi yang membahayakan ingatan dan keadilan, warga negara punya kewajiban moral untuk melakukan counter speech. Ibu Sumarsih adalah Samaritan yang menyelamatkan kita dari bahaya lupa. Analisis Feeder, sikap diam DPR dan argumen mikul dhuwur mendem jero adalah reinkarnasi dari Scandalum Magnatum, abad pertengahan. Feeder menjelaskan bahwa hukum pencemaran nama baik awalnya dibuat bukan untuk melindungi kebenaran, tapi untuk melindungi para pembesar dari kritik rakyat demi stabilitas. Ketika penjabat menolak menjawab dan justru mengesahkan pasal penghinaan presiden, mereka sedang menghidupkan kembali pengadilan Star Chamber. Mereka melindungi reputasi palsu penguasa, bukan karakter asli mereka. Selasa 18 November 2025, Palu diketuk. Mari kita lihat apa saja yang disahkan. Pasal 90 dan 93, penahanan tanpa izin hakim. Menurut analisis Feeder, ini adalah kembalinya prosedur inkuisitorial Star Chamber. Polisi menjadi hakim sekaligus jaksa di tahap awal. Tanpa cek dan balances dari pengadilan, kebenaran menjadi tidak relevan. Yang relevan hanya kekuasaan penyidik. Pasal 124. Penyadapan dan pemblokiran. Menurut analisis Howard, ini adalah definisi dangerous speech versi negara. Negara menganggap privasi warga sebagai ancaman. Howard mengingatkan tentang chilling effect. Dengan pasal ini, warga akan takut bicara. Demokrasi mati bukan karena peluru, tapi karena ketakutan untuk bersuara. Pasal 16, teknik investigasi khusus atau penjebakan. Legalitas penjebakan ini melanggar prinsip moral dasar. Negara tidak lagi melindungi warga, tapi aktif menciptakan kriminal. Kita kembali ke pertanyaan awal. Pahlawan atas nama siapa? Jika Soeharto adalah pahlawan, maka Ibu Sumarsih adalah penjahat. Jika Orde Baru adalah teladan, maka reformasi adalah kesalahan. Pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengangkat mertuanya dan mengesahkan RKUHP telah memilih sisinya. Bukan sisi korban, bukan sisi rakyat. Mereka membangun benteng.
Benteng yang disusun dari pasal-pasal karet, semen dari impunitas, dan pondasi dari sejarah yang dipalsukan. Ini bukan lagi Republik Indonesia. Ini adalah Bento, Benteng Soeharto.